Halo teman-teman semua, kami dari mahasiswa KKN Institut Teknologi Sumatera atau ITERA tahun 2021. Kali ini kita akan belajar mengenai fluida statis dan pengaplikasiannya. Materi yang akan kita pelajari yaitu fluida, tekanan hidrostatik, dan hukum Archimedes. Yang pertama kita pelajari adalah fluida beserta sifat dan besaran-besarannya. Fluida adalah zat-zat yang dapat mengalir dan bersifat memberi sedikit hambatan jika terjadi perubahan bentuk ketika ditekan. Fluida sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis merupakan fluida yang diam atau tidak mengalir, sedangkan fluida dinamis merupakan fluida yang bergerak atau mengalir secara kontinu. Namun kali ini kita hanya akan mempelajari fluida statis. Dan berikut ini beberapa sifat dan besaran-besaran penting dalam pembahasan fluida statis. Yang pertama, kompresibilitas atau ketermampatan. Secara garis besar, kompresibilitas merupakan kemampuan suatu zat untuk dapat dimampatkan. Kompresibilitas adalah sebuah ukuran perubahan volume relatif dari fluida atau padatan sebagai tanggapan dari tekanan. Yang kedua, massa jenis. Massa jenis merupakan ukuran dari kerapatan suatu benda. Oleh karena itu, jika suatu benda memiliki massa jenis yang besar, maka kerapatannya pun besar. Begitu juga sebaliknya. Persamaan dari massa jenis yaitu Rho sama dengan M per V, di mana Rho merupakan massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik, M merupakan massa, dan V merupakan volume. Yang ketiga, viskositas. Viskositas dapat disebut juga kekentalan. Viskositas merupakan sifat tahanan suatu fluida terhadap tegangan yang diberikan. Di dalam zat cair, viskositas dihasilkan akibat adanya kohesi antar molekul zat cair. Persamaan dari viskositas adalah mengikuti hukum Stokes, yaitu Fs sama dengan 6 kali Pi kali mu kali R kali V, di mana Fs merupakan gaya gesek fluida, mu merupakan viskositas dengan satuan Pascal second, R merupakan jari-jari molekul, dan V merupakan laju dari molekul. Yang keempat, tegangan permukaan. Tegangan permukaan merupakan kecenderungan permukaan fluida untuk menegang, sehingga terbentuk seperti tertutup selaput tipis pada permukaan fluida. Persamaan dari tegangan permukaan adalah gaya perpanjang permukaan, atau dapat ditulis gamma sama dengan F per L. Yang kelima, kapilaritas. Kapilaritas merupakan peristiwa naik dan turunnya suatu fluida pada pipa kapiler akibat tegangan permukaan yang muncul serta pengaruh kohesi dan adhesi antar molekul fluida maupun dinding kapiler. Yang keenam, berat jenis. Berat jenis merupakan berat fluida per satuan volume dan bergantung pada percepatan gravitasi di tempat tersebut. Persamaan dari berat jenis yaitu S sama dengan W per V sama dengan Rho kali G, di mana S merupakan berat jenis. Sekarang kami punya pertanyaan menarik nih untuk didiskusikan. Pertanyaannya, apakah zat padat dapat disebut fluida? Ayo diskusikan dengan teman-teman yang lain ya, dan jangan lupa jabarkan alasannya. Selanjutnya, kita mempelajari tentang tekanan hidrostatik. Pertama-tama, apa yang disebut tekanan itu? Tekanan didefinisikan sebagai gaya persatuan luas permukaan dengan gaya yang bekerja tegak lurus dengan permukaannya. Persamaan dari tekanan yaitu P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan dengan satuan Newton per meter kuadrat atau Pascal, F adalah gaya, dan A adalah luas permukaan. Tekanan hidrostatik sendiri adalah tekanan yang timbul akibat gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu bidang tekan pada kedalaman tertentu. Tekanan hidrostatik secara konseptual bekerja atas dasar hukum Pascal. Persamaan dari tekanan hidrostatik yaitu pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Tekanan hidrostatik tidak dipengaruhi oleh massa jenis wadah, melainkan dipengaruhi oleh massa jenis zat cair, udara di sekeliling, percepatan gravitasi, dan kedalaman titik pada zat cair. Hukum utama tekanan hidrostatik berbunyi, semua titik yang terletak pada satu bidang datar di dalam fluida atau zat cair memiliki tekanan yang sama. Pada bejana U, tekanan penampang 1 sama dengan tekanan penampang 2, maka tekanan hidrostatiknya juga sama, sehingga didapatkan persamaan Rho1 dikali H1 sama dengan Rho2 dikali H2, di mana H merupakan kedalaman titik. Selanjutnya, hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan
bahwa tekanan yang diberikan kepada zat cair di dalam ruangan tertutup diteruskan ke segala arah dengan ukuran yang sama besar. Contoh penerapannya seperti gambar dongkrak mobil hidrolik ini. Jika gaya F1 diberikan pada pengisap yang luas permukaannya kecil, tekanan dalam cairan bertambah sebesar F1 per A1. Gaya ke atas yang diberikan oleh cairan pada pengisap besar adalah pertambahan tekanan dan F1 per A1 dikalikan luas permukaan penampang besar. Jika dalam bejana berhubungan diisi dengan zat cair yang sama, maka zat cair berbentuk permukaan bidang datar seperti gambar ini. Jika dalam bejana berhubungan terdapat dua jenis zat cair yang berbeda, tinggi permukaan kedua zat cair tersebut dalam bejana berhubungan tidak sama. Hal ini disebabkan oleh massa jenis kedua zat cair tersebut, misalnya air dan minyak goreng. Massa jenis minyak goreng lebih kecil daripada air. Setelah mempelajari tentang tekanan hidrostatik, kira-kira apa saja sih penerapannya? Contoh pertama adalah pemasangan infus. Sebelum pasien dipasangkan infus, tekanan darah pasien akan dicek terlebih dahulu. Tekanan infus harus lebih tinggi dari tekanan darah pasien agar infus dapat mengalir ke tubuh pasien. Contoh kedua, kapal selam. Kapal selam dibuat dengan bahan yang kokoh dan hampir membulat agar mampu menahan tekanan hidrostatik di kedalaman laut. Dan selain itu masih banyak lagi loh. Silakan diskusikan dengan teman-teman yang lain ya, contoh penerapan dari tekanan hidrostatik. Selanjutnya, kita akan mempelajari hukum Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi, jika suatu benda dicelupkan ke dalam suatu zat cair, maka benda itu akan mendapat tekanan ke atas yang sama besarnya dengan beratnya zat cair yang terdesak oleh benda tersebut. Gaya ke atas yang fluida berikan terhadap benda yang tenggelam disebut gaya apung atau FA. Persamaan gaya apung ini yaitu FA sama dengan massa air yang terpindahkan dikali percepatan gravitasi, di mana massa fluida yang terpindahkan sama dengan massa jenis fluida dikali volume fluida, sehingga FA sama dengan ρ dikali V dikali G. Berdasarkan besarnya gaya berat dan gaya ke atas atau gaya apung, posisi benda dalam zat cair digolongkan menjadi 3, yaitu terapung, melayang, dan tenggelam. Benda yang terapung membuktikan bahwa benda tersebut memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada massa jenis zat cair atau fluida. Dapat dikatakan juga ketika gaya apung lebih besar daripada berat benda. Walaupun dikatakan terapung, namun tetap saja ada sebagian dari benda tersebut yang terendam air, karena mengingat setiap benda memiliki massa jenis. Benda dapat dikatakan melayang ketika massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair atau fluidanya, atau dapat dikatakan juga ketika gaya apung sama dengan berat benda. Selanjutnya, benda dapat tenggelam ketika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair atau fluida. Selain massa jenis, fenomena ini juga dipengaruhi oleh gaya apung dan gravitasi, yaitu ketika berat benda lebih besar dari gaya apung. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak alat yang menerapkan hukum Archimedes loh teman-teman. Yuk disimak. Yang pertama, kapal laut. Agar kapal laut tetap terapung, maka badan kapal dibuat berongga agar diisi oleh udara yang memiliki massa jenis lebih kecil daripada air laut. Contoh kedua, kapal selam. Kapal selam mampu mengatur massa jenisnya di dalam air agar dapat menyelam, melayang, dan mengapung dalam air dengan memasukkan atau mengurai air pada kapal. Untuk contoh yang lainnya, diskusikan dengan teman-teman yang lain ya. Teman-teman pasti udah tahu nih apa saja contoh penerapannya. Kalian dapat memanfaatkan modul yang telah dibuat atau dengan media digital lainnya. Ya, materinya udah habis nih teman-teman. Semoga materinya menarik dan mudah dipahami ya. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari kami. Salam Swarna Bumi, Generasi Emas Indonesia.